Kenapa tadi saya meminta Bapak Ibu mengulang salawat sebanyak 3 kali? Pasti ada yang bertanya-tanya. Bahasa Inggrisnya betakon. Pasti ada yang betakon. Kenapa saya meminta mengulang salawat 3 kali? Karena saya teringat dengan pesan Nabi. Bapak Ibu mau tahu nggak siapa orang yang dianggap Nabi sebagai orang yang pelit, bakhil, medit, mirigese, buntut kasir? Orang Jepang bilang pelit, engken. Orang Barat bilang pelit, pamalar. Mau tahu siapa orang yang pamalar menurut Nabi? Jawabannya hadis Nabi yang satu ini. Al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang pamalar itu adalah orang-orang yang ketika namaku disebut, telinganya mendengar tapi mulutnya diam, bungkam, tidak mau bersolawat kepadaku. Itulah ciri-ciri orang yang pamalar. Bujur? Padahal survei membuktikan Allah saja beserta seluruh para malaikatnya ila yaumil qiyamah tidak pernah berhenti untuk bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Biar Allah tambah keberkahan malam ini, kita bersalawat dulu kepada Rasul. Siap? Sallallahu alaihi sallallahu. Sekali lagi semuanya. Sallallahu. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik. Yang saya muliakan segenap para habaib, para syaraib, para tuan-tuan guru, para masyaikh, mohon maaf saya tidak bisa memuliakan satu persatu. Percayalah, di hati saya ada rasa cinta, sayang, hormat untuk semuanya. Kita hantarkan dulu doa yang terindah untuk semua para ulama kita yang masih hidup. Semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah kuatkan imannya, Allah jaga semangat istiqamahnya, Allah lindungi para ulama kita dari berbagai macam fitnah dunia. Amin ya rabbal. Saya titipkan tidak bosan-bosan ilmu yang satu ini. Apa ilmunya? Jangan malas-malas menjawab amin, amin, amin. Setiap kali telingamu mendengar ada doa kebaikan keluar dari mulut siapapun, ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajr. Kata Nabi, orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan doa, dua-duanya dapat pahala yang sama di sisi Allah. Ketika yang berdoa, doanya dikabulkan Allah,
maka yang mengaminkan doa dapat jatah bagian yang sama. Terlambat. Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada segenap panitia yang sudah bersusah payah menjadi wasilah perjumpaan malam ini. Kita doakan mudah-mudahan semua yang terlibat, yang membantu, yang memudahkan, yang memfasilitasi, yang jadi donaturnya, termasuk kita semua yang sudah mensyiarkannya, mudah-mudahan setiap kedip mata, hembusan napas, tetesan keringat, langkah kaki kita semua malam ini dicatat nilainya jihad di hadapan Allah. Ya Rabbal. Begitu saya turun dari mobil, saya merasakan H2C, harap-harap cemas. Apa yang saya cemaskan nampak jelas di depan mata saya. Tanda kiamat sudah dekat. Jumlah bebinian lebih banyak dari kita. Di sana bebinian, di belakang babinian, di sana separuh babinian. Nampak kita yang di dalam ini seperti kaum terhimpit, dihimpit wanita luar dan dalam. Ini yang pernah diprediksi Nabi. Inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat, kata Nabi. Ayyakillar rijal, lelaki jumlahnya sedikit. Wa yaktsuran nisa, perempuan jumlahnya banyak. Sekarang ada di depan mata kita. Nanti kalau sudah makin dekat dengan kiamat, berapa perbedaan laki dan perempuan, Nabi sudah prediksi. Biar kita sedia payung sebelum hujan. Apa kata Nabi? Hatta takuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Nanti kalau sudah dekat dengan kiamat, jumlah perempuan 50 orang, jumlah laki-laki hanya 1 orang saja. Mohon maaf, perempuan 50, laki-laki 1. Kakek sanggup. Sekarang sensus terbaru di Jawa, laki-lakinya 1, perempuannya sudah 20. Ini menunjukkan bahwa prediksi Nabi Sulaiman menuju titik kebenaran. Padahal Nabi memprediksi ini di saat waktu itu jumlah wanita masih sedikit, yang banyak adalah laki-laki. Ini menunjukkan bahwa Nabi bukan sembarang pemimpin. Asbun, 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 asal bunyi. Nabi enggak mungkin ngomong kecuali petunjuk dari ilahi. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang keluar dari mulut Nabi pasti wahyu, petunjuk dari ilahi. Itulah hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu Maulaya salli wa sallim daiman. Semua wajah-wajah yang ada di hadapan saya malam ini, yang rela mengorbankan urusan duniawinya, memilih duduk di tempat ini dengan niat yang sama, ingin menyambut, ingin memuliakan, ingin bergembira dengan datangnya Maulid Nabi, maka hari ini saya berikan kabar gembira. Demi Allah, inilah wajah-wajah terhormat yang pernah dipuji Nabi di depan para sahabatnya. Saya tidak asal ngomong, saya pakai dalil. Mana dalilnya? Simak.
Nabi pernah duduk bersama sahabat. Ketika duduk Nabi bersabda, tuba liman ra'ani wa amanabi. Kata Nabi, beruntung orang-orang yang pernah melihat aku lalu mereka beriman kepada aku. Siapa yang Nabi maksud? Siapa yang Nabi janjikan dapat satu keberuntungan ini? Mereka para sahabat. Mereka hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, mereka beriman dengan Nabi. Tapi Nabi lanjutkan sabdanya, ini yang saya garis bawahi, pujian Nabi buat kita di hadapan para sahabatnya. Apa kata Nabi? Tsumma tuba, keberuntungan yang pertama. Nabi ulang sampai 3 kali. Tsumma tuba, keberuntungan kedua. Tsumma tuba, keberuntungan ketiga. Buat siapa? Liman amanabi, buat orang yang nanti mereka beriman kepadaku. Walam yarani, dan mereka padahal tidak pernah melihat aku. Siapa sejatinya yang Nabi maksud ini? Wajah-wajah terhormat yang ada di hadapan saya. Kita tidak pernah hidup di zaman Nabi, kita tidak pernah melihat Nabi, kita tidak pernah dengar hadis langsung keluar dari lisan Nabi, kita nggak pernah jihad bareng Nabi. Tapi malam ini saya ingin sampaikan, bersyukurlah dari sekian miliar manusia yang Allah ciptakan, kita terpilih menjadi orang-orang yang beriman dengan Nabi, yang cinta dengan Nabi, meskipun kita tidak pernah melihat Nabi. Jarak kita boleh jauh dengan Nabi 1400 tahun yang lalu, tapi syukuri Allah bikin hati kita dekat selalu dengan Nabi. Alhamdulillah. Maulaya salli wa sallim. Seluruh dunia ini ketika datang maulid Nabi, mereka bergembira, mereka bahagia, mereka menyambut, mereka merayakan maulid Nabi. Bapak Ibu yang tidak bergembira dengan lahirnya Nabi, yang risih, yang terganggu, yang teriak-teriak, itu pertama kali makhluk yang bernama iblis laknatullah. Dalam riwayat disebutkan iblis pernah 4 kali teriak. Ronna iblis arba'u rannan, 4 kali iblis teriak. Anak-anak teriak, bahasa Inggrisnya baku ciak. Ada orang Inggris di sini. Orang sini bilangnya baku ciak kan? Ada bahasa lain? Apa? Hah? Mahalulung. Mulai aneh. Bahalulung. Ini sebenarnya planet apa sih? Kita pakai bahasa sini. Ada 4 tempat iblis itu bahalulung. Betul. Yang pertama, hina lu'ina, ketika dia terlaknat, iblis bahalulung. Yang kedua, wahina uhbita, ketika dia tereliminasi, tergelincir, diusir dari surga, iblis bahalulung. Yang ketiga, ada hubungan dengan acara malam ini. Ketika iblis mendengar maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, iblis bahalulung. Jadi kalau ada orang merasa risih, orang maulidan, dia teriak-teriak membid'ahkan, itu berarti dia iblis berwujud manusia. Bahalulung. Bujur.
Bujur. Ada lo kelompok di luar sana yang dikit-dikit bid'ah, 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 bid'ah. Orang maulidan dia kepanasan. Orang maulidan dia kepanasan. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Bungul-bungul pintar loh. Kalau enggak mau mengamalkan, jangan jadi penghalang bagi yang mengamalkan. Betul? Betul. Bapak Ibu, berapa banyak orang-orang di luar sana bilang enggak ada manfaat bikin maulid, itu bid'ah, bid'ah, bid'ah. Kalau enggak ada manfaat, mana mungkin ulama-ulama ternama, ulama-ulama besar sebelumnya menulis dalam kitab mereka. Salah satunya saya hadirkan satu kitab. Kitab ini kitab besar, pegangan pakar hadis sedunia. Kitab ini judulnya Subulul Huda, Subulul Huda Warrasyad fi Sirati Khairil Ibad, jilid 1 halaman 362. Saya punya kitabnya 14 jilid. Bu, di jilid ke-1 halaman 362 ada seorang ulama terkenal namanya Abul Khair Ibnul Jazari, dikenal bapaknya tajwid. Beliau pernah membeberkan apa saja khasiat maulidan. Banyak, kalau saya sampaikan gak akan selesai. Malam ini satu saja. Apa itu? Dalam kitab dicatatkan annahu amanun fi dzalikal am. Siapa yang mengadakan maulid Nabi di kampung, di rumah, di kantor, maka Allah amankan tahun itu. Aman dari apa? Bencana, musibah, malapetaka, mara bahaya, dan segala murka Allah. Alhamdulillah. Saya menemukan fakta apa yang ditulis dalam buku besar ini. Apa faktanya? Ketika saya pergi ke Palu, Bapak Ibu, anak-anak di Palu itu, kemarin Allah datangkan 3 jenis musibah. Musibah pertama namanya gempa. Belum selesai gempa, Allah lanjutkan dengan musibah kedua, namanya tsunami. Belum tuntas tsunami, di hari yang sama Allah tutup dengan bencana likuifaksi. 3 bencana sekaligus di hari yang sama. Ini bukan ujian, ini sudah azab dari Allah buat Palu. Kalau satu kali bencana turun namanya ujian. Hidup ini perlu ujian, karena ujian itu salah satunya liraf'id darajah, proses naik derajat di sisi Allah. Orang naik kelas harus ikut ujian. Kalau ada bocah naik kelas tanpa ujian, namanya nyogok. Bujur. Kalau lebih dari 1 kali, 2 kali musibah turun bukan ujian, tapi sudah tanbihan lil ghafilin, teguran halus dari Allah. Orang khilaf, orang salah, orang lupa, terkadang harus diberi teguran biar dia ingat dengan kelalaiannya. Bujur. Tapi yang di Palu ini sudah azab dari Allah. Bapak Ibu tahu likuifaksi itu bencana apa? Bumi yang kita duduki sekarang terbelah-belah. Dalamnya sampai 15 meter. Tanahnya bergerak, berjalan, berputar. Tanahnya menghisap semua apa yang ada di atasnya. Mobil dihisap. Bahasa Inggrisnya dihiut. Motor dihiut. Hah? Dihiut, motor dihiut, rumah dihiut, emak-emak apalagi terhiut. Setelah dihiut tanahnya, dihimpit oleh tanahnya.
Setelah dihimpit di blender, 30.000 nyawa. Sampai detik ini misteri Pak, belum ditemukan satupun jasad mereka. 30.000 nyawa tenggelam. Begitu saya pergi ke sana, saya menangis Pak. Terharu saya. Di sebelahnya ada satu kampung aman Pak. Padahal kampung itu selisih berapa bangunan dari kampung yang hilang di telan bumi. Hanya selisih berapa bangunan. Kampung sebelahnya tidak terasa gempa, tidak ada tsunami, tidak ada likuifaksi. Saya tanya warga di sana, apa amalan kalian semua ini? Mereka dengan bangga menjawab, alhamdulillah Habib, warga kami di sini senang bikin maulidan. Warga kami di sini senang bikin zikiran. Warga kami di sini senang betul bikin pengajian. Asbab itu semua Allah amankan kampungnya dari berbagai macam bencana, musibah dan murkanya. Maka insya Allah keluar dari perayaan maulid ini, Allah pastikan kampung kita akan dijaga dan diamani oleh Allah. Ya Rabbal Maulaya Sal. Bapak Ibu, biarkan orang-orang di luar sana yang merasa risih dengan maulidan, biarkan mereka menggonggong, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap harus berlalu. Semakin mereka benci, semakin mereka tidak suka, semakin kita syiarkan maulid di mana-mana. Bujur? Dikit-dikit bid'ah, bid'ah, bid'ah. Walau bajarang loh. Dikit-dikit bid'ah, bid'ah, bid'ah. Walau betu'ub. Dikit-dikit bid'ah, bid'ah, bid'ah. Apalagi rabah walau. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang keempat yang membuat iblis berteriak adalah apa? Ketika iblis mendengar surah Al-Fatihah akan diturunkan buat Nabi. Jadi sekali lagi, kalau iblis makhluk Allah pernah teriak risih ketika maulid Nabi, maka yang hari ini teriak-teriak merasa benci, kepanasan orang maulidan, jangan-jangan dia adalah iblis berwujud manusia. Maka kita bersyukur kita dipilih Allah menjadi orang-orang yang selalu memuliakan maulid Nabi. Alhamdulillah. Maulaya salli wa sallim daiman ala singkat padat episode kedua. Sudah seharusnya makhluk seperti Nabi kita khususkan. Kenapa? Karena Allah saja mengkhususkan Nabi, bahkan di atas para nabi-nabi lainnya. Bapak Ibu, rasanya saya ingin menulis sebuah kitab kecil, isinya nanti tentang khususiyah Nabi, apa saja yang diberikan Allah buat Nabi yang tidak Allah berikan buat nabi-nabi lain kecuali Nabi Muhammad. Ternyata banyak. Kalau saya beberkan gak akan selesai sampai kapanpun. Hari ini salah satunya saya bocorkan apa yang Allah kasih buat Nabi, yang Allah khususkan paket ini, dan gak pernah Allah kasih paket ini buat nabi-nabi lain. Mau tahu? Yang kompak dong, mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini.
kayak syuting. Sebelum saya lanjutkan apa paketnya, saya ingin mengucapkan dulu ribuan terima kasih kepada yang jadi sponsor, menjadi wasilah, membantu panitia menghadirkan saya malam ini. 1 tahun lebih saya terakhir masuk ke Kalsel ini, dan hari ini baru bisa dihadirkan kembali. Siapa yang menghadirkan saya bukan bupati, bukan wali kota, bukan gubernur, bukan orang kaya di Kalsel ini. Yang menghadirkan saya, Masya Allah, luar biasa. Mereka anak-anak muda yang sedang bergelora jiwa dan raganya untuk dakwah. Mereka membentuk satu komunitas. Mereka namakan Gencar, Gencar, Gencar. Apa artinya? Gerakan cinta Rasulullah. Alhamdulillah. Dari Jakarta saya ke Kalsel, saya diterbangkan naik pesawat, tahu? Bukan naik kelotok. Biaya tiket pesawatnya sampai ke Kalsel mahal, tahu? Yang bayar tiket pesawat saya bukan panitia malam ini. Silakan tanya panitia malam ini. Tidak dibebankan sedikit pun biaya tiket saya. Bahkan panitia tidak dibebankan persyaratan apapun yang memberatkan mereka. Siapa yang bayarin tiket saya? Anak-anak muda itu. Namanya Gencar. Belum tentu di luar sana ada anak muda mau berkorban segala-galanya di jalan Allah. Mereka rela korbankan masa muda, ide, pikiran, tenaga, materi dengan niat ingin menyenangkan hati Rasulullah. Alhamdulillah. Lihat anak-anak muda yang lain, masa mudanya dihabiskan untuk apa? Tawuran, narkoba, kebut-kebutan, geng motor, main slot. Bahkan tidak sedikit anak muda zaman sekarang sudah tidak punya adab, tidak punya akhlak, sudah tidak hormat dengan yang lebih tua. Anak-anak zaman saya masih seusia kalian, kalau ada orang tua menegur, jangankan kami membantah, ngangkat wajah saja, kami enggak berani memandang wajah yang lebih tua. Takut kualat. Bahasa Jawanya pamali. Bahasa sininya katulangan. Oh salah ya. Yang betul apa? Ketulahan. Oh, tadi saya ngomong apa? Ketulang. Yang ceramah siapa? Mulut-mulut siapa? Masalah belum. Zaman dulu kita masih ada takut dengan istilah ketulahan. Bujur. Anak zaman sekarang gak takut yang namanya kualat, gak takut lagi yang namanya ketulahan, bahkan neraka pun mereka tidak takuti. Masih ingat kasus ada nenek lampir, artis yang suka bikin gaduh itu? Masih ingat? Dengan bangga bikin live, dia sangat senang rasanya kalau masuk ke neraka. Asyik bisa ketemu artis dunia. Bungul-bungul loh. Neraka dijadiin mainan. Seorang manusia yang paling mulia seperti Rasul sudah pasti masuk surga. Pasti orang pertama yang masuk ke dalam surga. Pintu surga tidak akan terbuka kecuali mendengar ketokan tangan Rasulullah. Sehebat Nabi saja, yang dosa masa lalu dan akan datang dihapuskan, Nabi enggak bosan-bosan memohon kepada Allah berlindung dari azab api neraka. Ini Nabi bukan, malaikat jauh, iblis mirip. Walau bajarang. Bujur.
Neraka dijadiin mainan. Anak-anak tahu nggak neraka yang paling ringan ya? Kalau ibarat hotel kelas superior paling murah, itu kalau seandainya dalam riwayat diizinkan Allah keluar satu detik saja sebesar atom uapnya belum arangnya keluar ke bumi, masuk lagi, maka demi Allah dunia beserta 7 lapis langit terbakar tanpa sisa. Itu baru uapnya, gimana arengnya? Gimana ini baru neraka paling ringan, gimana yang kayak jahanam? Na'udzubillah min. Anak zaman sekarang sudah nggak takut-takut dengan yang lebih tua. Bahkan tidak sedikit Bapak Ibu, ada kejadian yang pernah viral di Indonesia ini. Anak remaja pakai seragam pramuka, mereka naik motor, berhenti di pinggir jalan, ketemu seorang nenek tua. Si nenek bukan ditolong, bukan dihantarkan pulang, yang ada si nenek malah ditendang. Terjatuh si nenek, menangis kesakitan, berlari ketakutan. Bapak Ibu, nonton gak video viral yang memalukan dan memilukan ini? Nonton? Yang kompak nonton? Malam ini saya bersumpah, saya Ahmad Al-Habsyi bersumpah demi Allah, video yang memalukan dan memilukan yang tadi Bapak Ibu tonton, yang menceritakan anak remaja sekarang yang menendang nenek-nenek, itu kejadian sebenarnya di depan mata saya. Makanya saya bisa bercerita di depan mata saya, di depan mata saya. Tapi saya nggak bisa menyelamatkan si nenek karena kejadiannya secepat kilat. Saya hanya bisa mengusap dada, mengutuk perbuatan mereka semua. Saya hanya bisa menangis saja di depan mata saya, Pak, di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV, ada berita itu. Saya kan lagi buka TV, ada berita itu. Bukankah itu sama saja di depan mata? Adakah yang salah ceramah saya ini? Habib dilawan. Tolong dicatat, ini teknik ceramah terbaru, baru saya ciptakan sendiri. Kalau ada nanti penceramah memakai teknik ini, itu ketahuan, berarti mereka copy paste Al-Habsyi. Tapi sekarang alhamdulillah lo ada anak muda, masa mudanya dipakai untuk dakwah. Izinkan saya memanggil salah seorang dari mereka. Maulaya salli wa sallim abada. Coba lihat ke depan, memang mereka muda usianya, tapi mantap jihadnya. Mereka lah yang memudahkan panitia untuk bisa mendapatkan kehadiran saya. Mereka yang bayar tiket saya. Dan saya keliling Indonesia, saya tidak pernah pergi sendirian. Tidak pernah. Saya keliling Indonesia selalu bawa gerbong. Boleh berdiri. Tolong kameranya di close. Ini makhluk langka. Terasa kayak ada gempa. Bapak Ibu, kemana-mana saya keliling Indonesia, saya bawa gerbong. Saya bawa asisten-asisten. Salah satunya asisten saya yang langsing ini. Tolong jawab jujur, jangan ada dusta di antara kita. Asisten saya ini langsingkah atau langsungkah? Walaupun asisten saya gemuk, saya percaya insya Allah dosanya kurus. Ayo, lebih baik mana? Badan kurus tapi dosa gemuk, atau badan gemuk dosa kurus?
Gimana nggak kurus dosa makhluk ini? 24 jam nempel terus dengan saya. Di mana ada saya, di situ ada makhluk ini. Kemana-mana saya pasti pergi ke tempat yang baik. Nggak pernah saya bawa ke diskotik. Malam ini saya ajak dia masuk ke masjid. Bukankah kata Nabi, khairul bilad masajiduha, sebaik-baik tempat adalah masjid. Wa asyarruha aswaquha, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Tiap hari saya kenalkan dengan orang yang baik. Tiap hari ikut melakukan kebaikan. Bukankah janji Allah, innal hasanat yudhibnas sayyiat, kebaikan itulah yang akan mudah menghapus semua keburukan. Bapak Ibu, sebanyak apapun dosamu, cara menghapuskannya gampang. 1. Duduk di tempat yang baik. 2. Banyakin teman-teman yang baik. 3. Sering-sering berbuat kebaikan, karena yang baik-baik menghapus yang buruk-buruk. Alhamdulillah. Ayo, saya kemana-mana selalu bawa asisten. Tiket saya saja mahal, apalagi tiket model begini. Kalau naik pesawat biayanya diminta 2 kursi ayahanda. Kadang-kadang saya suka kasihan lihat nasib asisten saya ini. Kayak kemarin saya dari Jakarta tujuan pergi ke Makassar. Dari Jakarta Makassar kami naik pesawat besar. Tapi dari Makassar kami ke Kolaka Utara kami naik pesawat transit. Di mana-mana yang namanya pesawat transit itu pasti kecil ukuran pesawatnya. Kalau sudah kecil pesawatnya, pasti sempit kursi di dalamnya. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana penderitaan makhluk ini. Dia duduk di kursi terjepit dan terhimpit. Untung waktu itu ada seorang pramugari yang berbaik hati. Pramugari melihat lalu enggak tega dan menawarkan solusi. Pramugari berkata, abang, kalau seandainya abang susah duduk di kursi yang sempit ini, bolehkah kami tawarkan solusi buat abang? Abang kami bagasikan saja. Untung asisten saya lebih cerdas dari pramugari. Dia jawab solusi pramugari dengan meminjam bahasa iklan yang sedang ngetop di TV. Apa kata dia? Solusi buat elu, masalah buat gue. Sekali lagi, tiket saya dan rombongan yang bayar mereka. Mobil dari bandara sampai ke sini yang bantu mobil Haji Nursyidi, Haji Yuni, pengusaha muda. Doakan mereka diberkahi Allah usahanya. Panitia nggak usah repot-repot nyewa mobil antar jemput saya. Ayo, nikmat apalagi yang sudah engkau dustakan. Hotel saya 7 kamar. Yang bayar semuanya bukan panitia. Yang bayar kamar saya dan rombongan anak muda gencar ini. Panitia tidak dibebankan biaya penginapan saya. Nikmat apalagi yang kau dustakan. Makan minum saya pun yang nanggung mereka. Makan pagi, makan siang, makan malam, makan terus orang ini. Asisten saya ini jangankan urusan makan, urusan minum beda dengan saya. Saya minum botol, dia minum galon. Jadi panitia malam ini nggak usah repot-repot nyiapin makan buat saya, tidak usah, tidak usah, tidak usah, bungkus aja. Semua dibantu dan dimudahkan mereka. Sekali lagi, nikmat apa yang kau sudah dustakan. Ingat sindiran Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Orang sini pecinta Quran. Saya awali ayatnya langsung nyambung.
tangan saya ngasih kode begini, langsung benar lanjut ayatnya. Enggak kayak kemarin di desa mana, saya sudah begini, jamaah diam semuanya. Tiba-tiba ada nenek-nenek teriak sendirian, Sadaqallahul azim. Hari masalah nenek. Sekali lagi, nikmat apa yang sedang kau dustakan? Semuanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Maka saya ingatkan diri saya dan semuanya, rugi betul malam ini yang gak mau datang hari ini, rugi. Belum tentu sejarah ini terulang nanti kedua kali. Belum tentu bisa menghadirkan saya pribadi. Maaf kalau masjid ini mengundang saya pribadi, saya pastikan mahal. Yang mahal bukan saya ongkosnya. Saya belum duduk di sini, panitia masjid sudah keluar ongkos, pergi dulu dong ke Jakarta. Ngecek dulu jadwal di manajemen kami. Pulang belum tentu dapat kabar gembira. Kemarin wali kota Palangkaraya satu rombongan ke Jakarta. Habib, kami di Jakarta. Saya tidak ada di tempat. Rombongannya cuma ketemu adik saya, tidak bisa ketemu saya. Gubernur Sumatera Selatan 100 hari tahlilan anaknya berharap saya datang, saya tolak. Gubernur Batam Rizaldi 1 Muharram mau ngundang saya tolak. Gubernur Kepulauan Riau hari jadi kotanya, saya tolak. Mau presiden, mau menteri, mau gubernur, kalau jadwalnya tidak masuk, tidak akan saya datang. Tapi mau desa pelosok sekalipun, kalau jadwalnya sudah ada, tidak ada halangan, tidak ada alasan, saya tidak datang. Kemarin saya dibawa Haji Yuni, Haji Nursyidi ke daerah yang jauh, jalannya mulus, luar biasa. Untung saya teringat guru saya pernah berpesan, al-ujur biqadri ta'ab. Makin besar rintangan, makin besar hambatan, makin besar ganjaran dari Allah. Panitia bertanya, Habib, capekkah? Saya bilang tidak. Letihkah? Tidak. Lelahkah? Tidak. Saya cuma mual aja. Rugi yang gak mau hadir hari ini, rugi. Belum tentu bisa melihat saya live begini. Mungkin selama ini cuma lihat saya di TV kan. Sebenarnya saya juga sering lihat bapak ibu dari TV. Maka malam ini saya titipkan pesan indah. Apa pesannya? Kalau seandainya kebaikan itu bisa engkau lakukan malam ini, jangan bilang besok. Belum tentu besok umurmu dipanjangkan Allah, kebaikan bisa engkau lakukan. Kalaupun umur dipanjangkan, belum jaminan badanmu disehatkan. Jangan bilang kapan-kapan, nanti keburu di kapan. Jangan bilang nanti-nanti, nanti keburu mati. Karena kita semua pasti mati. Pasti mati. Bantu saya yang kompak. Pasti mati. Pasti mati. Pasti mati. Saya belakangan. Boleh dong. Satu hari saya dapat WA dari jamaah bertanya, Habib, siapakah orang yang cerdas menurut Nabi? Maaf, sebelum saya jawab, saya titip pesan. Saya sering dapat tema tausiah itu justru dari pertanyaan antum para jamaah. Maka malam ini izinkan saya nitip nomor WA saya. Boleh? Kita pakai nomor ini menjadi ajang diskusi agama. Kalau ada yang mau bertanya, kirimkan WA, saya hadirkan jawabannya. Kalau ada keluarga yang sakit dan meninggal dunia, kasih WA ke saya. Siapa tahu saya sedang berada di kota yang berbeda, berhadapan dengan jamaah yang banyak, saya akan ajak mereka ikut mendoakan. Kita nggak tahu dari mulut siapa amin akan dikabulkan Allah. Bujur? Silakan catat nomornya. Besok saya pulang ke Jakarta, jarak kita jauh, hati kita insya Allah selalu dekat. Silakan catat nomornya. Mau nomor handphone apa nomor rekening?
Tapi kalau sudah saya kasih nomor handphone, langsung ketik WA, kirimkan, Habib kami warga Asam-Asam, sebutkan Kalsel, karena Kalsel ini selalu ada di hati saya. Saya sudah keliling Indonesia Pak, belum ada saya menemukan seperti Kalsel. Saya sudah keliling lebih dari 15 negara, belum pernah saya temukan seperti Kalsel. Karena Kalsel ini ada keunikan dan keanehan. Di mana-mana di seluruh dunia ini, di dalam negara baru ada provinsinya. Tapi hanya ada satu tempat di dunia ini, Kalsel namanya. Di dalam provinsinya malah ada negaranya. Bujur benar. Di mana-mana di seluruh negara ini, di dunia ini, di dalam negara baru ada provinsi. Tapi di Kalsel, di dalam provinsi ada negaranya. Dan bukan cuma satu negara, banyak negara-negara lain ternyata di dalamnya. Mulai dari negara Arab sampai Eropa. Saya dibawa Haji Nursyidi. Habib, besok kami bawa Habib pergi ke Sudan. Saya membayangkan negara Arab. Begitu sampai ternyata sungai Danau tadi. Saya dibawa Haji Yuni. Pergi kemana? Tarim. Saya membayangkan daerah datuk saya di Arab. Ternyata Tarim Tanjung Rema. Saya dibawa mereka ke Eropa. Namanya Kanada. Ternyata kandangan dalam. Saya dibawa oleh mereka jauh ke arah Eropa, namanya Amsterdam, ternyata amuntai masuk dalam. Inilah Kalsel kita, alhamdulillah. Silakan catat nomornya. Kalau sudah catat nomornya, hanya boleh WA yo, no miss call, apalagi video call. Karena seringkali jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. Enak di nenek, enggak enak di saya. Silakan catat 0852 1717 3838 0852 1717 3838 0852 1717 3838. Bapak Ibu, saya dapat WA dari jamaah. Habib, siapa orang yang cerdas? Saya hadirkan jawabannya. Orang yang cerdas bukan orang yang menunggu datang mati. Bukan. Apalagi sedikit-sedikit nekat bunuh diri mau mati. Putus cinta, patah hati, minum racun baygon, minum racun tikus, bungul. Dia pikir dengan bunuh diri selesai masalahnya. Kada, dia malah menciptakan masalah yang besar. Neraka jahanam jadi tempat kembalinya. Di Palembang ada kasus wanita cantik bunuh diri terjun dari jembatan Ampera, loncat ke sungai Musi yang dalam deras arusnya. Kenapa? Karena dia ditinggal pergi calon mempelai laki-lakinya. Undangan sudah ditebar, catering sudah dibayar, gedung sudah disewa. Dia patah hati, putus cinta. Lelaki calon mempelainya meninggalkannya. Dia memilih bunuh diri, terjun dari jembatan yang tinggi, loncat ke sungai. Shtuk, mati. Di Jawa ada pemilihan kepala desa. Ada yang kalah, tidak siap menerima kenyataan. Dia gantung diri, ambil tali, dia ikat di pohon, dia loncat, kelutuk, tidak mati. Kenapa? Karena dia mengikat talinya di perut, bukan di leher. Gimana mau mati? Ketangkep basah warga. Abang lagi ngapain? Bunuh diri saya. Kalau mau bunuh diri, ngikat talinya di leher dong, jangan di perut. Apa jawabnya? Sudah saya coba di leher, sakit tahu. Siapa orang yang cerdas? Bukan menunggu mati. Orang cerdas itu, kata Nabi, dia bertanya-tanya selalu dalam hati, amal apa yang sudah dia siapkan untuk menjemput mati. Karena setelah hidup
ada mati. Setelah dunia ada alam akhirat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah, tanya dirimu amal apa untuk hari esokmu. Bapak Ibu, Nabi ingatkan kita, nanti ketika kita mati ada 3 yang mengiring jenazah kita. 1 harta, 2 keluarga, 3 amal. Ketika jasad masuk dalam kubur ada 2 yang meninggalkan kita. 1 harta, 2 keluarga. Padahal ketika kita masih hidup, siang malam mencari harta, siang malam kita bahagiakan keluarga. Yang kita cari harta, yang kita bahagiakan keluarga. Ternyata begitu kita masuk kubur, mereka semua tidak setia, mereka meninggalkan kita. Siapa sebenarnya hartamu? Siapa sebenarnya keluargamu? Fayabqa wahidun, hanya amal-amal solehmu saja. Maka malam ini saya ajak Bapak Ibu, siapkan amal terindah. Saya mulai dari diri saya, senangkan hati Rasulullah. Kita bantu yuk, kita semangati yuk. Kita biarkan anak muda ini terus menyebarkan jihadnya. Jangan sampai kebaikan mereka terhenti hanya di kita. Bapak Ibu jangan lupa, salah satu saya dihadirkan di sini berkat jihad jamaah sebelum kita. Biarkan estafet ini terus berlanjut ke desa-desa lainnya. Jadilah asbab hidayah bagi orang-orang setelahmu. Bapak Ibu, mudah-mudahan berkat dukungan kita malam ini, insya Allah setelah desa ini ada desa lain yang akan mereka masuki. Insya Allah bukan hanya Habib Al-Habsyi, ada Habib lain, ulama lain akan mereka fasilitasi, mereka hadirkan untuk memudahkan para panitianya. Ini yang saya maksud. Jadilah asbab hidayah buat orang-orang setelah kamu. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kata Nabi, siapapun ikut andil dalam semua kebaikan, dia sama seperti pelaku kebaikan. Bapak Ibu, saya mulai dari diri saya. Siapkan infak terbaik, nanti pasang niat. Karena dalam kebaikan ada keberkahan, dalam keberkahan mengalir kebahagiaan. Niatkan, ya Allah, dengan infak malamku, dengan infakku malam ini, jadikan anak cucuku pejuang agamamu, jadikan anak cucuku ulama besar, jadikan mereka menjadi penghafal Quran. Insya Allah kebaikanmu akan jadi wasilah membuat doamu cepat diijabah Allah. Saya mulai dulu ya dari diri saya. Semua mata tolong lihat ke depan, ada ilmu yang ingin saya tambahkan. Lihat ke depan. Shh, itihi. Shh, cangangi. Shh, liati. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan Nabi yang pertama, ma'akalta fa'afnaita. Kata Nabi, apapun yang engkau makan pasti busuk. Anak-anakku, ini uang 100.000, engkau belikan makanan paling enak di sini, rasa enaknya hanya sampai di ujung lidahmu saja. Masuk ke dalam perut, hilang rasa enaknya. Maaf, keluar dari pintu belakangmu, beda warna, beda baunya. Wa ma labista fa ablaita, apa yang kau pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang kau sedekahkan itulah kekal abadi selama-lamanya. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan Nabi yang kedua, mana qasamalun min sadaqatin. Janji Nabi tidak berkurang harta yang disedekahkan. Yasdad, bertambah pasti bertambah. Mana ada ceritanya orang jatuh miskin gara-gara sedekah. Yang ada makin kencang sedekahnya, berkah hartanya, nambah usahanya. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nungguin ya. Ini teknik ceramah terbaru, baru saya ciptakan ini. Tahu kenapa saya ulur-ulur begini? Tahu nggak? Karena mata saya lebih tajam dari CCTV. Saya melihat ada jamaah yang duduknya gelisah. Jangan-jangan dia ketinggalan dompet di rumah. Maka saya lambat-lambatin biar ngasih waktu bagi dia untuk toleh kanan kiri nyari pinjaman teman sebelah. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pulang dari tempat ini buka Al-Quran,
Surah Al-Munafikun ayat ke-10. Di dalam ayat itu ada bocoran dari Allah. Orang yang sudah mati menangis minta dihidupkan lagi sebentar saja. Bukan mau sholat, tapi mereka ingin mengulang sedekah dan siap dimatikan setelahnya. Mana ayatnya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya kami dihidupkan lagi, kami ingin bersedekah agar kami digolongkan jadi orang soleh. Bapak ibu yang sudah mati ingin dihidupkan cuma mau sedekah, apa enggak malu yang masih hidup enggak mau sedekah padahal pasti mati? Pertanyaannya, apa manfaat sedekah buat kita yang akan mati, buat mereka yang sudah mati? Nabi bocorkan manfaatnya. Salah satunya sedekah kita memadamkan haral kubur, panasnya api kubur yang menyala-nyala. Ternyata Bapak Ibu, sedekah kita bisa jadi AC mendinginkan alam barzakh kita. Ternyata kuburan itu ada apinya. Kalau nggak percaya silakan mati. Saya mulai dari diri saya. Senangkan hati Rasulullah. Biarkan dakwah ini tidak berhenti sampai di kita. Biarkan terus mengalir seperti air, menjadi hidayah bagi orang-orang setelah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Sallallahu 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 ala Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Kita doakan yang berinfak, Allah berkahi hartanya, berkahi usahanya, berkahi keluarganya, Allah kabulkan hajat niatnya, amin ya rabbal. Episode berikutnya, apa saja yang Allah kasih buat Nabi yang tidak Allah kasih buat Nabi-Nabi lain. Satu hari bainama Jibril indama Jibril qa'idun indan Nabi. Dalam hadis riwayat Muslim pernah diceritakan, suatu hari Jibril duduk dengan Nabi. Sami'a naqidan min fawqihi. Tiba-tiba Jibril mendengar ada pintu langit terbuka. Pintu langit terbuka. Kata Jibril, ya Muhammad, ini pintu langit sedang terbuka. Pintu itu sejak pertama diciptakan Allah enggak pernah dibuka-buka. Baru hari ini Muhammad. Tiba-tiba turun salah seorang malaikat dari pintu itu. Menghadap Nabi. Kata Jibril, wahai Muhammad, malaikat ini dari awal dia diciptakan enggak pernah turun ke bumi. Baru kali ini turun. Ayo bayangkan, pintunya enggak pernah dibuka kecuali hari itu. Malaikatnya enggak pernah turun kecuali saat itu. Berarti ada paket istimewa yang akan diberikan Nabi buat, yang diberikan Allah buat Nabi.
Malaikat tadi memberikan salam lalu berkata, "Ya Muhammad, abshir binurain." Bergembiralah engkau Muhammad dengan dua cahaya ini. Ini paket khusus dari Allah buat Nabi. Utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Dua paket ini, dua cahaya ini diberikan Allah hanya buat kamu dan tidak pernah nabi-nabi lain mendapatkannya. Apa dua cahaya ini? Salah satu saja malam ini saya bocorkan. Biar penasaran. Apa? Satu di antara dua, kata Nabi, kata malaikat, Al-Khawatim Suratil Baqarah. Dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Itu hadiah terindah dari Allah buat Nabi dan buat kita umatnya. Habib, apa dahsyatnya dua paket ini buat Nabi dan buat kita umatnya? Malaikat menyampaikan pesan dari Allah, lan taqra'a biharfin minhuma illa utitahu. Tidaklah dibaca dua paket ini kecuali Allah kabulkan hajatnya. Jangankan semuanya, satu hurufnya saja saking dahsyatnya bisa membuat hajat doa diijabahkan. Satu surah Al-Fatihah, dua adalah penghujung Al-Baqarah, dua ayat terakhirnya. Apa bunyi ayatnya? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi. Ayat kedua, la yukallifullahu nafsan illa. Malam ini saya ajak Bapak Ibu kita baca sama-sama. Siap? Ada dua keuntungan kalau ngaji bareng-bareng. Satu, berkahnya berlimpah. Dua, kalau ngaji sebareng-bareng tidak akan ketahuan teman sebelah kita nggak hafal ayatnya. Paling tidak dengan gaya begini, aman insyaallah. Habib, kalau malam ini kami ikut Habib baca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, kami dapat apa? Itulah sifat kita. Kalau beramal nanya dapat apa? Sekarang saya hadiahkan amalan ini. Hari ini kado maulidan buat antum semuanya. Saya namakan amalan ini amalan anti bokeh, amalan anti kadak beduit, amalan anti kanker kantong kering. Demi Allah, ini amalan saya pribadi. Sejak corona datang sampai detik ini, orang kewalahan, kesusahan, saya malah ketiban berkah. Kenapa? Saya enggak bergantung dengan manusia, saya bergantung kepada yang punya manusia. Sejak saya ngamalan ini, rezeki mengalir seperti air. Saya ijazahkan amalan ini buat antum semua. Saya enggak mau ngajarin apapun yang belum saya amalkan dan belum saya buktikan. Saya percaya dengan janji Nabi. Di hadis yang lain Nabi bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Kata Nabi, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah setiap malamnya, dipastikan hidupnya serba berkecukupan. Beli mobil cukup, beli rumah cukup, mau haji umrah cukup. Bapak Ibu jangan minta kepada Allah jadi orang kaya, salah. Minta dicukupkan. Banyak orang kaya di negeri ini, uangnya ratusan miliar, triliunan, tapi masih mau merampas tanah orang. Tuh kasusnya di Rempang, yang rampas Rempong. Kurang kaya apa yang di belakang ini semua? Triliunan uangnya, tapi masih merasa kurang. Milik orang mau dirampas, berarti dia miskin nilainya di hadapan Allah. Air laut disuruh minum, akan tetap terasa haus, tidak bisa menghilangkan dahaganya. Bapak Ibu mau tahu siapa yang kaya sebenarnya? Yang punya qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada.
Kalau sudah dicukupkan, mata tidak akan pernah bisa melihat kebahagiaan orang dengan kedengkian. Kalau sudah merasa qanaah, tidak syirik, dengki, iri, lihat kebahagiaan orang lain. Bujur. Jadi jangan minta jadi orang kaya, mintalah jadi orang yang dicukupkan segala-galanya. Kita baca yuk amalan ini, kita bertawasul, mudah-mudahan dengan kedahsyatan amalan-amalan ini, yang punya hutang Allah lunasi hutangnya. Kenceng kayaknya, jangan-jangan masih panjang kreditnya. Bapak Ibu, sebelum saya amalkan amalan ini, hidup saya selalu ada hutang. Walaupun hutangnya dengan bank syariah, rumah kredit, mobil kredit, tapi begitu saya amalkan ini sejak awal Covid, subhanallah, rezeki berlimpah, saya bisa melunasi semuanya. Tenang, tidak ada hutang. Mau beli apapun sekarang bisa cash. Allah kasih keberkahan. Antum amalkan kalau nggak percaya. Luar biasa. Kita baca sama-sama yuk. Karena sampai detik ini saya masih mengamalkan ini. Semuanya kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Semuanya wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa ma nawa fi qulubina wa ma nawa fi qulubikum. Al-Fatihah.